apa kabar? Senang sekali hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk, di sini aja adik-adik semua dengan sungguh-sungguh kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Kita mau mulai ibadah kita dengan kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semua tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yang mengingatkan kepada-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berterima kasih karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji nama Tuhan, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk aktif undang semua untuk bangkit berdiri dengan bersukacita. Kita mau menyanyi untuk Tuhan kita. Kita mau angkat pujian Hatiku Sekarang Girang. Kita mau bergirang ya, karena Tuhan Yesus sudah menghapus setiap dosa kita. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Ya lepaskan saya dari dosa,
duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik, kamu bersukacita ya pada hari ini? Senang ya pada hari ini? Nah, kita masih mau melanjutkan pujian kita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita angkat pujian ini lagi ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, sekarang Kak Christine silakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau angkat pujian, Tuhan temukanku dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai wajah
ku menanti. Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan dari firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya yang di rumah? Hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan cerita tentang Yosua. Tapi masih sama temanya dengan yang minggu lalu, yaitu Tuhan menyertai. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya kita mendengar tentang cerita-cerita kisah yang lain seperti Yusuf, Musa. Nah, hari ini kita mau membahas tentang Yosua. Yosua ini dia adalah pemimpin bangsa Israel yang baru. Sebelumnya itu Musa. Ya, Musa melakukan banyak mujizat, tapi Musa ini sudah tua, kemudian mati, kemudian digantikan oleh Yosua. Yosua ini sangat jauh lebih muda daripada Musa. Nah, Tuhan menyertai Yosua. Kita buka sama-sama kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Ya, kita akan baca beberapa tidak secara keseluruhan. Nah, adik-adik, sesudah Musa itu mati, kemudian tapi belum sampai pergi ke memasuki tanah Kanaan. Jadi Musa tidak dipilih, tapi Tuhan sudah mencari penggantinya, yaitu Yosua. Nah, dikatakan hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya, ini perintah Tuhan, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ya, ini perintah Tuhan yang pertama kepada Yosua sebagai pemimpin. Jadi mengambil alih kepemimpinan dari Musa, lalu menyeberangi sungai Yordan. Kemudian setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Wah, luar biasa ya. Bangsa Israel ini juga sangat banyak dan banyak sukunya. Dan semua tempat yang diinjak nanti akan menjadi milik bangsa Israel. Dan dari padang gurun sampai padang sampai gunung semuanya. Kemudian di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini janji penyertaan Tuhan kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Di ayat ke-7, hanya, sekali lagi diulang lagi ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, pesan Tuhan berikutnya adalah harus kuatkan, teguhkan. Kalau dulu di waktu zamannya dipimpin Musa, bangsa Israel itu sering mengeluh dan bersungut-sungut, minta daging, haus, dan lain-lain ya. Tapi diceritakan bangsa Israel sekarang sudah taat ya, tidak mengeluh lagi, tidak menggerutu lagi. Tapi Tuhan tetap berpesan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan hati-hati pegang terus firman Tuhan. Jadi jangan nyimpang kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dan ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu diulangi lagi ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi baru sampai ayat ke-9 aja udah diulang 3 kali ya. Ini pesan yang sangat penting. Yang penting kuatkan, teguhkan, taat, percaya gitu ya, jangan ragu. Karena Yosua ini masih muda, kemudian
Musa kan sangat senior, sangat dipandang. Aduh, nanti gimana bangsa Israel nanti nggak mau denger aku ngomong apa, nanti nggak mau ikut aku nyebrangin sungai, gimana dong? Nanti aku dilemparin batu, gimana? Nah, mungkin ya banyak seperti itu walaupun tidak dicatat. Jadi Tuhan sudah berpesan begitu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan ragu, jangan takut, jangan menyimpang juga ke kanan ke kiri. Tuhan selalu menyertai, tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan apapun. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ini sangat peduli ya, bahwa ini suatu tantangan yang besar, suatu beban tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh Yosua. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai dan memberikan kekuatan. Lalu berikutnya dikatakan di ayat berikutnya, Yosua ini juga setelah mendapat pesan seperti itu dari Tuhan, Yosua pun memberi perintah supaya diatur gitu ya kepada pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya, bahwa kita akan menyeberangi Sungai Yordan. Kita pasti menduduki negeri karena Tuhan sudah berjanji, begitu ya dikatakan juga. Lalu dan dia juga mengatur bahwa siapa-siapa yang harus maju berperang begitu, dan siapa-siapa yang nanti masih menunggu kemahnya, siapa yang harus menyeberang dan pakai senjata begitu ya. Dan Yosua ini juga menguatkan bangsa Israel. Bangsa Israel juga sedang bersedih ya karena Musanya mati, tapi Yosua sudah dikuatkan oleh Tuhan, dan Yosua pun juga menguatkan bangsa Israel supaya tidak usah ragu bahwa Tuhan akan berperang, Tuhan akan selalu menyertai apapun yang di depan. Bahwa padahal kita nggak tahu ya, di depan mungkin ada lawan, musuh, penduduk lokal yang dia tidak tahu, tapi dia harus menguatkan bangsa Israel tersebut. Lalu di ayat ke-16 ya, dikatakan bangsa Israel itu dikatakan, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, diulang lagi. Tapi kali ini Yosua mendengarnya dari bangsa Israel supaya menguatkan lagi ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu begitu peduli ya. Dikala Yosua menghadapi ketakutan, menghadapi tanggung jawab yang besar, nah sama kita pun juga menghadapi ketakutan yang besar. Mungkin kalau di sekolah kita merasa sulit, kita sudah belajar dengan rajin, tapi gugup saat mengerjakan soal. Aduh, tadi gimana ya, akhirnya mungkin nilainya kurang bagus, atau mungkin kita saat mengerjakan begitu bingung, susah gitu ya. Nah, adik-adik berdoa saja, minta pertolongan Tuhan. Bagian kita hanya kita taat dan kita percaya. Dan kita pun juga kita juga perlu setia. Jangan mencari yang lain. Kalau ada kesulitan aku cari orang, aku cari teman. Tapi kita harus cari Tuhan dulu. Siapa yang di sini yang pernah pindah rumah? Suasananya suasana baru ya, kita nggak kenal. Aduh, gimana ya? Kita mungkin ada rasa takut, was-was. Kita juga mungkin pindah sekolah. Mungkin adik-adik pernah pindah sekolah atau memasuki sekolah yang baru, memasuki tahun ajaran baru. Nanti teman-temannya aku nggak kenal. Bagaimana ini? Nanti gurunya galak gak ya? Ya, mungkin banyak ketakutan seperti itu ya. Kita tidak usah khawatir atau kita bingung karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga kita. Janjinya adalah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan begitu peduli karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan juga mau menjadi sahabat kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tadi ya berkali-kali dipesankan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang terjadi kalau kita nggak kuat? Kita jadi merasa minder ya. Aku badannya kok kayak begini ya. Misalnya, aku kayaknya pendek misalnya ya. Aku kayaknya kurus, atau aku kayaknya kok lemah ya. Aku nggak bisa apa-apa nih. Disuruh lari-lari kok aku nggak bisa ya. Guru suruh aku mengerjakan soal aku nggak bisa ya. Aku jadi minder. Jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, kita tetap percaya Tuhan memberikan bakat kepada setiap orang, sekalipun tidak sama. Masing-masing ada kelemahan dan masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada keunggulan.
Adik-adik tidak perlu minder. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut. Kecut ini seperti menciut begitu ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Tawar hati seperti sudahlah, aku udah nggak tahu lah ya, seperti itu ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Diulangi sekali lagi, Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kemanapun yang kita pergi dan apapun yang kita lakukan, yang penting lakukannya sesuai dengan firman Tuhan ya. Pasti Tuhan akan sertai. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajari, sudah mengingatkan kami seperti Tuhan mengingatkan Yosua, supaya kami sadar Tuhan selalu menolong, menyertai, selalu peduli akan kehidupan kami, dan kami tidak usah khawatir, kami hanya percaya, taat, dan setia saja pada Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, supaya kami bersandar pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya untuk hari ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik yang menyaksikan ibadah secara online bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja Budi Fluid ataupun men-scan kode QRIS yang akan tampil di layar kaca adik-adik ya. Nah, sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyikan pujian Bila yang baik, Bila yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan kita berjumpa lagi minggu depan ya, dalam jam yang sama. Nah sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk jalannya ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai ibadah online kami melalui channel YouTube ini. Tuhan berkati kami yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.